Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku kabeh. Kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita. Ye. Opo. Oh iya lor, aku tuh masih terbayang-bayang sebenarnya. Hari ini aku punya suatu pembahasan ya lor ya. Pembahasan yang gimana ya lor ya. Pengetahuanmu lor, aku pengen tanya ya, sekedar sharing-sharing aja. Kalau menurut kalian, di antara manusia yang ada saat ini, di antara teknologi yang ada saat ini, sudah bisa menjelajahi, sudah bisa mengcover seluruh alam semesta ini enggak menurut kalian? Setauku ya, ini kalau misalnya aku ada salah mohon dikoreksi ya, tapi setauku belum ada. Bahkan objek buatan manusia yang baru bisa menjelajah seperkecil dari alam semesta ini ada dua, yaitu wahana Voyager itu loh, yang sekarang itu kurang update aku. Sudah nyampe mana? Kayaknya sudah mendekati awan Oort. Kayaknya loh lur. Kayaknya sudah mendekati awan Oort. Dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kenapa kok dia baru mencapai awan Oort padahal sudah bertahun-tahun? Karena ya memang alam semesta ini sangat-sangatlah luas lur. Belum lagi banyak sekali misteri-misteri yang ada di alam semesta sana, yang di luar angkasa sana, yang belum bisa terpecahkan. Salah satunya aja misalnya bintang yang kita lihat di langit itu lho. Itu kita kelihatannya kalau kita melihat bintang itu biasa aja, padahal sebenarnya toh cahaya yang ada di bintang itu untuk nyampe ke bumi, untuk nyampe di penglihatan kita itu membutuhkan berjuta-juta tahun cahaya loh. Ibaratnya kalau kita menatap langit malam itu sebenarnya kita itu menatap masa lalu loh itu lor. Itu salah satunya. Yang kedua, masalah black hole. Misteri black hole itu nyampe sekarang itu belum terpecahkan sampai saat ini loh lor. Yang di dalam black hole itu kira-kira nanti kalau misalnya kita tersedot itu arahnya kemana, itu isinya apa, terus banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan penelitian sampai hari ini dan belum terpecahkan. Manusia baru bisa mengcover luar angkasa sana itu dalam skala yang kecil, kalau nggak salah di super gugus Laniakea ya, kalau nggak salah loh itu. Soalnya aku juga kurang begitu update masalah itu, masalah ilmu pengetahuan juga. Tapi intinya ini loh, intinya itu langit itu sangatlah luas. Jadi alam semesta itu sangatlah luas dan logika manusia itu belum bisa mencapai ujung dari alam semesta itu. Tepinya itu sebenarnya ada atau enggak, itu manusia itu sampai sekarang belum bisa membuktikan gitu loh. Kenapa kok nggak bisa? Karena logika manusia itu beda loh. Jadi logika manusia itu nggak nyampe. Sedikit informasi ya lor, dan ini fakta ya lor ya. Langit yang selama bermiliar-miliar tahun ini, yang selama penelitian nyampe hari ini belum terpecahkan misterinya, entah itu seberapa besarnya, terus apa yang ada di dalamnya, itu pasti belum terpecahkan saat ini. Itu ternyata itu adalah langit yang lapis dunia lur. Lapis paling bawah ya. Langit dunia kalau di dalam bahasa Al-Quran itu langit dunia namanya. Sementara Allah itu menciptakan langit itu ada 7 lapis itu lur. Dan yang kita lihat yang selama ini menjadi misteri yang tidak bisa terpecahkan itu baru langit yang pertama ya lur. Masih ada 6 lapis langit lagi lur.
ada informasi lagi, perbandingannya lucu lagi lur. Bukan lucu sebenarnya, bisa dikatakan ngeri semi menakjubkan gitu lur. Ngeri kalau aku menurutku. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, kalau misalnya ya perbandingan antara langit pertama besarnya langit pertama itu sama langit yang lapis kedua itu, kalau diibaratkan itu kita itu melempar cincin di padang pasir. Jadi kita itu nggak bisa apa ya, menemukan karena saking besarnya itu loh. Padahal langit level 1, langit lapis 1 saja segitu besarnya, sampai saat ini manusia itu belum bisa menjelajahi. Ini masih ada langit yang kedua loh lur. Kalian gimana ya, aku sendiri cara menjelaskannya itu bikin merinding gak sih? Aku sendiri kalau keinget-inget akan hal seperti ini aku merinding banget lur. Melindir kekaguman, ya Allah, ternyata kuasamu sungguh besar. Allah itu maha besar lur. Allahu Akbar itu bukan main-main. Allah maha besar, itu penciptanya lur. Itu baru langit yang lapis kedua. Ada lapis ketiga, dan untuk lapis ketiga itu sama lur. Kalau misalnya langit lapis 1 sama langit lapis 2 itu digabungkan, itu bagaikan kita membuang cincin di padang pasir gitu loh. Perbandingannya antara langit kedua dengan langit lapis ketiga. Begitu terus seterusnya sampai langit lapis ke-7. Jadi langit ke-3, 4, 5, 6 kalau digabungkan itu belum ada apa-apanya dengan langit lapis ke-7. Masihkah kita sombong lur? Masihkah kita mau angkuh lur? Kita itu siapa lur? Ingat, Allah itu gak suka ya orang yang sombong. Tidak layak manusia itu berjalan di muka bumi ini dengan rasa sombongnya. Kita itu gak ada apa-apanya. Kalau banyak orang yang ngomong itu kalau kita itu bagaikan butiran debu. Ya ampun, butiran debu itu masih terlihat besar loh lur, kalau dibandingkan dengan langitnya Allah itu. Kita itu gak ada apa-apanya, beneran lur, gak ada apa-apanya. Gak pantas lur kita sombong, walaupun cuma sedikit itu gak pantas. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang lebih menakjubkan lagi, 7 langit itu nggak habis sampai di situ lur. Sampai di situ saja aku sudah wah gitu, ngeri banget itu. Di atas langit ke-7 ini kalau nggak salah ya ada namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada Baitul Ma'mur itu. Jadi di sana itu ada semacam Ka'bah tapi di langit sana itu. Dan di sana itu ditawafi oleh setiap harinya itu 70.000 malaikat. Sekali tawaf gitu langsung pergi hilang. Ditawafin lagi 70.000 hilang lagi, 70.000 hilang lagi, kayak gitu terus itu. Itu baru luasnya saja ya lur ya. Di atasnya Sidratul Muntaha, jangan tanya luasnya berapa. Sama seperti tadi perbandingannya, lebih besar daripada langit lapis 7. Di atasnya Sidratul Muntaha itu masih ada lagi lautan lur. Lautan di atas sana. Itu beneran, dan luasnya ya aduh, nggak mungkin lautan kita bisa menjangkau. Langit pertama saja kita belum bisa menjangkau kok, apalagi lautan di atas Sidratul Muntaha. Di atasnya Sidratul Muntaha itu sebenarnya masih ada lagi lur, namanya kalau nggak salah kursinya Allah. Di atasnya lagi masih ada namanya arsnya Allah. Semoga aku tidak salah ya nyebutnya ya, arsnya Allah, singgasananya Allah. Kalau kalian tanya besarnya seperti apa, udah deh jangan tanya. Besar banget, dan wah, merinding sekali aku kalau membayangkan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa saudara-saudara hamba ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa manusia yang ada di bumi ini ya Allah, yang bersifat angkuh maupun yang bersifat beriman kepadamu ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Mereka hanya tidak tahu ya Allah kuasamu ya Allah. Ini kalau bisa dilihat dari kamera, kalau misalnya kelihatan tanganku tuh merinding gitu lur. Ya Allah, kita itu nggak ada apa-apanya ternyata ya Allah.
Aku sampai bingung lho Lur, mau ngomong apa lho Lur. Kalau keinget masalah itu. Dan ini bukan isapan jempol belaka Lur. Ini fakta Lur. Kan ada toh itu beberapa nabi yang ingin melihat Allah itu Lur. Namanya Nabi Ibrahim sama Nabi Musa. Itu nggak bisa Lur melihat Allah Lur. Bukannya gimana. Lah bumi tempat mereka berpijak itu nggak akan pernah bisa menerima keagungan Allah Lur. Allah maha besar ya Lur. Bagi kalian yang masih takut kepada sesuatu ya, apa ya, misalnya kalian seorang karyawan yang masih takut dipecat bos, kalian yang masih kekurangan rezeki Lur, Allah itu maha segalanya Lur. Bosmu, bumimu, jangankan bosmu loh, bumimu yang tempat tinggal itu Lur, itu gak ada apa-apanya bagi Allah ya Lur. Harusnya kalian itu takutnya itu kepada Allah, bukan kepada yang lain selain Allah Lur. Semoga saja video ini bisa sebagai pengingat ya Lur ya, untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk dulur-dulurku semua pada umumnya ya Lur ya. Ayolah Lur, kita berubah Lur, kita hijrah Lur menjadi yang manusia yang lebih baik lagi ya Lur. Di video kemarin aku pernah cerita tentang siksaan api neraka teringan itu. Itu aja udah kayak gitu loh Lur. Mosok awak dhewe ora wedi to Lur karo Gusti Allah Lur. Bahkan ada yang menantang-nantang akhirat, menantang-nantang disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah, jauhkanlah hamba dari sifat-sifat seperti itu ya Allah. Mungkin itu saja ya Lur ya video yang saya punya hari ini. Karena ya terus terang saja, aku tuh pengen ngasih tahu kepada kalian tentang kebesaran Allah. Salah satu kebesaran Allah tentang penciptaan langit itu yang 7 lapis dan lain-lain itu Lur. Tapi aku sendiri tidak bisa memvisualisasikan omonganku itu menjadi sesuai apa yang seharusnya gitu Lur. Aku kan namanya juga manusia, banyak sekali keterbatasan ya Lur ya. Intinya itu kayak gini Lur. Dari sekian banyak omonganku tadi, intinya itu ayo Lur, kita takut kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah saja, pencipta kita, pencipta langit dan bumi, pencipta 7 lapis langit, pencipta Sidratul Muntaha, pencipta miliaran malaikat, pokoknya pencipta siapa saja. Ayo kita takut kepada Allah Lur. Jangan takut kepada siapapun Lur. Ayo Lur, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ibadah kita. Jangan pernah sekali-kali bikin Allah murka Lur. Ngeri Lur, ngeri pokoknya, ngeri sekali. Aku sendiri, aku sampai gak berani loh. Misalnya ada apa-apa gimana, misalnya Gusti Allah marah sama aku, waduh, piye, sementara aku gitu sering kali berbuat dosa. Aku tuh terkadang itu gimana gitu ya Lur, kayak terkena sindrom ketakutan gitu loh Lur. Ya semoga saja Allah selalu merahmati kita semua ya Lur ya. Dari Gigih Punya Cerita sampai di sini dulu ya Lur ya. Apabila ada salah-salahnya seperti biasa, pasti datangnya dari saya. Tapi apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Lur. Dari Gigih Punya Cerita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.